informasi selanjutnya. Tidak hanya di ibu kota, kenaikan angka kematian akibat COVID-19 juga membuat tempat pemakaman umum di berbagai daerah menjadi lokasi yang sibuk tanpa henti. Relawan pemakaman COVID-19 pun kelelahan menangani jenazah yang terus berdatangan. Lelah mungkin tak cukup menggambarkan kondisi para relawan pemakaman COVID-19 yang bekerja keras di tengah terus naiknya angka kematian. Para relawan bertumbangan di jalan depan areal pemakaman, meluruskan badan dan mengambil nafas sejenak, beristirahat dari padatnya pekerjaan. Berpeluh keringat dan pengap di dalam balutan APD, 34 relawan pemakaman Kabupaten Blora ini setiap harinya harus bekerja hingga dini hari. Meski dalam 3 hari terakhir jumlah jenazah korban COVID-19 menurun hingga rata-rata 9 jenazah per hari. Namun lokasi pasien dan pemakaman yang jaraknya cukup jauh juga menjadi kendala tersendiri bagi para relawan. Karena kebanyakannya pasien atau yang meninggal. Dan kadang letaknya jauh, kadang di perkampungan, kuburannya itu kan jauh, kadang di pedesaan, ada di terpencil gitu. 1-2 baru sampai di malam baru sampai. Hingga Jumat kemarin, total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Blora mencapai 11.531 kasus, di mana 825 diantaranya meninggal dunia. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Masya Allah, apresiasi setinggi-tingginya untuk para relawan yang bekerja dari terang hingga gelap, berjibaku tak pernah kenal waktu dengan urusan pemakaman orang lain. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Ustaz, bagaimana melihat seperti ini? Ya, Masya Allah Mbak Pratiwi, ini sebuah apresiasi yang layak kita berikan kepada seluruh relawan. Dengan kerja keras, tidak mengenal penat, lelah dan sebagainya, melakukan prosesi pemulasaran jenazah. Semua prosesi pemulasaran jenazah ini disiapkan oleh Nabi kirofun atau kirofoni. Di dalam hadis begitulah. Saking begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi. Nabi memberikan penghargaan. Siapapun yang melakukan prosesi jenazah dari awal, siapa yang memandikan mengkafankan jenazah dengan sukarela, ia mendapat 1 gunung emas. Sedangkan ia yang mengikuti sampai akhir, sampai kemudian mayat dikebumikan, Allah siapkan pula 2 gunung emas dari pahala-pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Nabi juga mengingatkan. Bahkan Nabi pernah hormat kepada jenazah yang lewat. Para sahabat bertanya, kenapa Anda hormat kepada jenazah yang lewat? Kata Nabi SAW, sungguh orang yang masih hidup wajib menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Karena bagaimanapun mereka sedang menuju tempat yang paling mulia, yaitu berada di dalam nikmat-nikmat kubur. Segeralah mereka agar mereka bertemu dengan nikmat-nikmat kubur. Begitulah andaian Nabi kepada mereka yang melakukan pemulasaran jenazah, diganti oleh Allah keringatnya, penatnya, lelahnya dengan 2 gunung emas sekaligus. Itu tanda betapa agungnya semua prosesi kerja keras, kesukarelaan dari para petugas untuk menyelesaikan fardu kifayah dalam menyelesaikan prosesi jenazah hingga berada di dalam bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Lantas Ustaz, ini tak hanya relawan yang seperti memberikan seluruh tenaganya untuk orang hingga masuk ke pemulasaraan. Seperti apa pandangan Islam juga mengenai mereka-mereka yang memang juga bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, Ustaz? Ya, disampaikan di dalam Al-Quran pula, surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Kerja keras, kesungguhan dalam bekerja, dalam menjalankan tugasnya adalah ciri dari orang-orang yang muhsinin. Muhsinin adalah orang yang betul-betul ia menjalankan yang terbaik, yang sungguh-sungguh sampai ia penat, sampai ia tidak mampu lagi menjalankan apapun. Mereka yang melakukan itu, Allah siapkan beberapa penghargaan. Yang pertama, orang-orang muhsinin adalah orang-orang tingkatan paling tinggi. Setelah muslim, mukmin, kemudian muhsin.
al-ihsan atau al-muhsin adalah tingkatan yang paling tinggi dari kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pula orang-orang muhsin disiapkan surga khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhannya dalam menjalankan tugas betul-betul tidak mengenal penat, tidak mengenal lelah, maksimal. Karenanya surganya juga dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula orang-orang muhsinin, Allah selalu akan berikan pertolongannya di dunia. Siapa yang menolong saudaranya dengan sungguh-sungguh, Allah akan menolongnya dengan sungguh-sungguh pula. Begitulah makna dari konsepsi kesungguhan dalam menjalankan tugas yang disebut dalam bahasa agama dengan al-ihsan. Masya Allah. Manakala kita bersungguh-sungguh, Allah juga akan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin.